Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezani Fatus Aini dari Prodi Gizi Klinik 2017 Politeknik Negeri Jember. Hari ini saya akan membuat sebuah produk yaitu tahu fantasi, di mana tahu ini dapat meningkatkan asupan protein untuk balita yang mengalami wasting. Nah, apa sih wasting itu? Kemudian, apa keterkaitannya dengan asupan protein? Yuk kita simak video berikut ini. Wasting adalah masalah gizi yang sifatnya akut yang terjadi akibat kekurangan asupan makanan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, biasanya balita yang mengalami wasting ini berat badannya itu tidak sesuai dengan tinggi badannya. Atau biasanya nilai Z-score BB per TB yaitu kurang dari -2 SD. Apa sih ciri-ciri balita wasting itu? Balita wasting biasanya cenderung rewel. Nah, kemudian balita wasting juga biasanya terlihat kurus. Kemudian dia juga susah makan. Selain itu, dia juga sering mengalami diare. Nah, biasanya balita wasting ini mengalami kekurangan asupan protein. Sebenarnya, apa sih protein itu dan apa fungsinya untuk tubuh? Protein merupakan salah satu zat gizi yang memiliki peran sebagai zat pembangun di mana dia menggantikan serta memperbaiki sel-sel yang sudah rusak. Kemudian dia juga memiliki peran sebagai pembentuk struktur sel. Nah, protein ini dibagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani bisa kita dapatkan dari daging, kemudian ikan, telur, susu, dan banyak yang lainnya juga. Kemudian pada protein nabati kita bisa mendapatkannya dari tahu, tempe, kacang kedelai, kacang hijau, dan lain-lain. Nah, maka dari itu hari ini saya membuat suatu produk di mana produk ini yang bahan-bahan utamanya yaitu terdiri dari tahu, daging ayam, dan telur ayam. Di mana tiga bahan ini mengandung protein yang cukup tinggi, sehingga dengan harapan dapat meningkatkan asupan protein pada balita wasting. Nah, bahan-bahan yang Anda butuhkan sekarang yaitu 5 biji tahu yang ukurannya cukup besar ya. Kemudian yang Anda butuhkan selanjutnya adalah wortel. Ini sebenarnya 1,5 wortel, hanya saja saya potong karena terlalu panjang. Kemudian ini bawang pre sebanyak 1 batang saja yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian kecil. Selanjutnya yang Anda butuhkan adalah 1 telur ayam, dan bahan yang tidak boleh ketinggalan adalah 200 gram dada ayam yang sudah dikukus. Nah, untuk menambah karbohidratnya, saya menambahkan 1 bungkus mie bihun, hanya saja saya menggunakan setengahnya tadi, karena setelah saya masak, 1 porsi mie bihun sekecil ini ternyata cukup banyak, jadi saya hanya menggunakan setengahnya saja, jadinya seperti ini. Nah, cara pembuatannya yaitu 5 tahu yang tadi kita sudah cuci dengan bersih. Nah, kemudian dihaluskan menggunakan apa saja. Saya menggunakan centong nasi seperti ini yang bergerigi sehingga memudahkan saya untuk menghaluskan tahunya. Haluskan tahu atau hancurkan tahu hingga seperti ini. Nah, setelah tahu menjadi hancur seperti ini, maka singkirkan dulu sebentar. Kemudian beralih pada mie bihun yang telah dimasak tadi, kemudian dipotong kecil-kecil. Kemudian masukkan
mie bihun yang telah kita potong-potong tadi ke dalam baskom yang berisi tahu yang sudah kita haluskan. Dan masukkan bawang pre yang sudah kita potong-potong sebanyak 1 batang saja ya. Nah, setelah tahu, mie, dan bawang pre-nya sudah tercampur, maka kita singkirkan dulu. Sekarang kita fokus pada pengolahan ayamnya. Nah, ayamnya ini dipotong menjadi bagian-bagian kecil, agar nantinya lebih mudah untuk dicampur bersama bahan-bahan yang lain. Cacah ayam dalam bentuk yang kecil-kecil atau Anda juga bisa menyuirnya hingga dalam bentuk cacahan yang kasar. Selanjutnya, masukkan daging ayam yang telah Anda cacah ke dalam adonan yang sudah kita campurkan tadi. Nah, selanjutnya jangan lupa tambahkan sayur berupa wortel atau sesuai dengan sayur kesukaan Anda. Tambahkan 1 butir telur sehingga protein di dalam camilan ini juga bertambah. Dan jika dirasa 1 butir telur belum bisa menyatukan semua bagian dari adonan ini, tambahkan 1 butir telur lagi. Dan jangan lupa tambahkan 3 siung bawang putih ke dalamnya. Dan juga tambahkan garam sesuai selera agar camilan ini tidak terasa hambar. Oke, setelah semuanya tercampur dengan rata dan seperti ini. Oke. Nah, tahap selanjutnya yang Anda butuhkan adalah cetakan jelly atau cetakan agar-agar dalam bentuk apapun terserah. Yang saya punya ini dalam bentuk mawar dan ukurannya cukup kecil ya. Dan ini nantinya akan saya lapisi menggunakan minyak. Nah, minyak ini berposisi sebagai lemak dan dia juga berfungsi untuk memudahkan saat camilan ini akan dikeluarkan dari cetakannya. Nah, setelah semua cetakan yang kita punya dilapisi oleh minyak, maka saatnya mengisi cetakan menggunakan adonan yang telah kita buat. Nah, isi cetakan hingga penuh seperti ini. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengukus semua adonan yang telah kita letakkan di dalam cetakan. Ya, di sini saya sudah menyiapkan kukusan, maka semua adonan yang sudah kita cetak tadi kita masukkan ke dalam kukusan ini, oke? Nah, ini dia camilan enak dan bergizi.
Nah, gimana? Apakah cara pembuatannya cukup mudah? Ya, menurut saya cukup mudah. Karena bahan-bahan yang saya gunakan ini dapat Anda temui di mana saja. Contohnya, di pasar, di swalayan, maupun di toko-toko terdekat yang ada di rumah Anda. Nah, kesimpulannya, makanan yang enak dan bergizi tidak harus mahal. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Selamat mencoba!